wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas terkait lanjutan dari golongan hidrokarbon yang lainnya, yaitu alkuna. Namun Ibu mau cek dulu kesiapan kalian belajar atau mengulang apa materi yang Ibu sudah sampaikan di alkana dan alkena kemarin. Melalui ada soal berikut ya. Nah, Ibu akan tampilkan nanti. Nah, sebelumnya silakan catatannya dibuka. Nah, terus kemudian Ibu akan sedikit membahas terkait pertanyaan yang Ibu ajukan di kuis yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ibu akan presentkan soalnya. Nanti tolong respon dengan membuka audio kalian. Ketika ada kalimat tanya yang harus kalian jawab, maka kalian tolong jawab dengan dibuka terlebih dahulu audionya. Sebutkan namanya, misalkan saya, Said, akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, gitu ya. Jadi langsung dijawab. Nah, yang belum melakukan kuis, mohon segera lakukan. Ini ada salah ketik ya, senutkan gue dulu sebutkan. Ini ada gambar seperti ini. Strukturnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6C. Nah, 6C ini terdiri dari struktur seperti ini. Kira-kira ini namanya apa? Silakan jawab kalau ada yang bisa jawab. Sudah? Siapa yang mau jawab? Gak ada? Atau nggak kelihatan? Nih, soal ini apa kira-kira namanya? Sebutkan nama dari senyawa nah. Apa? Siapa yang mau jawab? Hai. Kok nggak ada yang menjawab? Nur Hanifah deh. Oh, siapa nih yang Miam Kim itu siapa ini? Pati atau Pati aja. Mikdad. Mikdad ya, tolong jawab yang ini. Kira-kira apa? Ada helpnya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Ibu Rifka. Oh, coba Rifka. 2,3 di metil butana. 2,3. Betul, 2,3 di metil butana. Kenapa disebut 2,3 di metil butana? Tolong terangkan oleh Hasan coba. Iya, Bu. Coba tolong terangkan Hasan. Itu 2,3 itu karena cabangnya itu ada di C2 sama C3. Cabang yang mana yang cabang? Jadi Ini loh, kamu yang jelasin C2. dulu. Mana rantai utama, mana rantai yang cabang? Oh. Rantai utama itu yang ada C1, C2, C3, C4. Nah, ini ya dibuletin. Nah, ini rantai utamanya. Terus? Nah, terus kenapa 2,3? Karena di C2 sama di C3 itu ada bawahnya. Nah, ada bawahnya itu disebut apa? Itu disebut cabang. Cabangnya itu gugus apa? Gugus fungsi. Hah? Gugus fungsi alkil. apa? Alkil. Betul. Alkil itu apa sih?
Hasan? Alkil itu lepas alkil itu ialah alkana yang hilang satu atom. Siapa yang hilangnya atom siapa? Alkana yang kehilangan satu atom. Ya, atom siapa? Satu atom apa? Atomnya Satu atom atom hidrogen. hidrogen. Nah, berarti kalau ini CH3 alkananya sebenarnya apa? Alkananya sebenarnya dimetil. Bukan, ini kan CH3. Ini kan Heeh. CH3 itu gugus alkilnya disebut apa? Itu metil. Metil. Nah, berarti alkananya Alkananya 1, 2, 3, 4 butana. metana. Bentar, Butana. bukan rantai utama ya yang Ibu tanyakan. Ini kan gugus alkilnya CH3 ya. Berarti kan gugus alkil itu tadi definisinya alkana yang kehilangan satu atom H. Betul? Iya. Nah, berarti asal dari metil itu sebenarnya siapa? Lihat aja namanya kan metil. Maka asal alkananya adalah metana. Oh. Nah, ketika kehilangan satu atom H, namanya jadi metil. Gitu. Nah, kalau C-nya 2, berarti asalnya alkananya etana. Nah, berarti gugus alkilnya, alkana itu kan C2H6. Maka kalau gugus alkilnya C2H5. Nah, asalnya etana namanya jadi etil. Nah, betul, jadi etil. Seperti itu. Tadi Hasan menjelaskan bahwa ketika akan menyebutkan nama suatu senyawa, kita harus menentukan dulu rantai utamanya. Kebetulan di sini udah ada penomoran 1, 2, 3, 4. Artinya dia itu merupakan rantai utama. Ya, terima kasih Hasan atas jawabannya. Nanti sekarang Ibu jelaskan. Nah, ini sebagai rantai utamanya. Rantai utama karbonnya. Rantai utama karbon itu rantai terpanjang C-nya. Kalau misalkan di sini kan 1, 2, 3, 4 dari kiri ke kanan. Sebenarnya 1, 2, 3, 4 tuh bisa dari sini. 1, 2, 3, 4 ke bawah juga bisa. Nah, kalau misalkan ke yang 1, 2, 3 ke sini, berarti C-nya cuma 3 rantai utamanya. Sedangkan ke kanan dan ke bawah ini 4. Maka lebih panjang lagi C-nya yang 4. Jadi kita udah disimpulin bahwa penomoran rantai utamanya adalah yang ke kanan. Boleh yang ke bawah juga asal sama-sama 4 C-nya gitu ya di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah menentukan rantai utama, penomoran. Nah, penomoran kenapa diperoleh ada 1, 2, 3, 4 dari kiri ini? Nah, sebenarnya dari kiri maupun kanan ini sama aja. Karena paling dekat dengan cabangnya tuh yang mana? Nah, ini kan di nomor 2 juga. Kalau dari kanan juga, cabangnya di nomor 2 juga tetap. Maka mau kiri dan kanan sama aja penomorannya. Kalau di sini penomorannya dari kiri doang. Maka langsung penomorannya 1, 2, 3, 4. Jadi syarat penomoran ini diawali paling dekat dengan cabang. Tadi kan ini rantai utama ya. Maka yang di bawah ini, yang tidak termasuk golongan yang 4 ini, disebut cabangnya atau gugus alkil. Nah, cabangnya dicek. Kalau kamu ingin penomoran dari kanan, kalau dari kanan misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, benar, sama ya. Dengan dari kiri juga, karena penomornya nomor 2 juga sama gitu. Ya udah kalau dari kiri juga nggak apa-apa, dari kanan juga nggak apa-apa, karena ini sama-sama seimbang. Nah, selanjutnya baru kamu sebutkan namanya. Penyebutan nama senyawa alkana itu diawali dari nomornya dulu. Nah, nomor apa? Nomor cabang. Cabang yang mana? Yang ini, yang bawah. Nah, nomor cabang, nomor urutan dulu dari angka yang terkecil. Nomor 2 dulu berarti ya. Terus kemudian nomor 3. 2,3. Nah,
Kemudian ada istilahnya mah dimetil. Nah, dimetil itu dari mana asalnya? Karena ini gugus fungsinya 2 dan 3 ini sama-sama gugus alkil metil. Kalau sama-sama gugus alkilnya metil, maka di depannya itu harus dikasih imbuhan. Nah, ini kan metil sebenarnya ini tuh. Karena ada 2, maka dikasih imbuhan di. Kalau misalkan ada 3 metilnya sama, maka trimetil. Kalau 4, tetrametil. 5, pentametil. Gitu ya. Nah, kalau 1 cukup aja metil. Kalau 2, di. Kalau 3, tri. Yang sering itu 2, 3, dan 4. Di, tri, dan teta. Itu ya. Maka kenapa ada dimetil? Karena metilnya ada 2. Nah, selanjutnya setelah nomor penamaan cabang, baru rantai utamanya kamu sebutin, yaitu ini ada 4 kan ya. 1, 2, 3, 4 rantai utamanya. Berarti alkana yang 4, yang C-nya 4 adalah siapa? Nah, 2,3 dimetil butana. Jadi hasil namanya adalah 2,3 dimetil butana. Nah, ini ada yang ngejawab ekana dimetil 34 etanala. Itu sangat jauh ya nanti. Nah, berarti belum Ibu paham. mau nanya. Ya, sok nanya dulu, boleh. Kalau cabangnya itu kan cabangnya dua-duanya sama Heeh. CH3 CH3. Nah, Ya. kalau beda-beda gitu CH2 sama CH3 gimana? Nah, bentar ya, saya coba contohkan. Bentar. Nah, cabangnya masih metil, masih ini. Nih, kalau kalian ke tingkatan lebih tinggi nih di universitas itu penggambaran struktur tuh cuman kayak gini doang. Nih, nah ini tuh sebenarnya rantai karbon semua. C-nya di sini, C-nya C, 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 C. Asalnya dari sini. Nah, misalkan tadi ya ada etil dan metil di yang nomor 6 ini ya. Nih, kita cek di yang nomor 6 ini. Kita perbesar. Bentar. Nah, sekarang lihat dulu di sini ya. Penemuan. Nah, kalau kalian lihat ada rangka yang di nomor 6 ini. Nah, di nomor 6 ini. Oke. Nah, rantai utamanya dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan atau dari atas ke sini, dari atas ini nih ke kanan, atau dari bawah ke kiri, atau dari atas ke bawah ini. Yang mana yang terpanjang kira-kira? Analisis dulu rantai utamanya mana yang terpanjang. Coba siapa ada yang mau menjawab? Kira-kira rantai terpanjangnya kemana dulu? Sebelum penentuan cabang Di ya. atas. Sebelum penentuan cabang kita tentuin dulu rantai utamanya. Dari atas ke kanan. Dari atas ke kanan. Ke kanan. Oke. Yang lainnya gimana? Dari sebelah kanan ke arah kiri, habis itu ke atas. Arah kiri, belum ke atas, betul, bisa. Nah, penentuan rantai utama bisa dilakukan seperti itu. Saya gambarin ya. Nah, seperti ini.
Nah, misalkan kita gambarin, tadi kata Hasan ini ya, penomoran dari sini ke sini, betul nggak? Iya. Rantai utamanya ini kan? Sama nggak yang disebutin Rapi? Yang disebutin Hasan sama disebutin Rapi sama nggak? Sama. Nah, setelah ini, selanjutnya kamu bikin nomornya dari mana kira-kira? Dari sini, dari atas ini, atau dari yang kanan tadi? Atas. Mau atas atau mau kanan? Siapa yang mau jawab? Atas. Hasan atas. Raffi? Ya, yang benar itu adalah penomoran dari sini, dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena dia itu paling dekat cabangnya ini di nomor 2-nya di sini. Kalau dari atas, nomor 3 ada cabangnya tuh. Artinya misalkan ini saya hitung 1, 2, 3 kan? Berarti cabang di nomor 3. Beda halnya kalau yang di sebelah kanan, cabangnya di nomor 2. Betul nggak? Benar nggak? Makanya penomornya dari kanan dulu, jadi bukan dari atas. Ya, kanan, terus lanjut 4, 5. Ini sorry ya, nggak ada pensilnya nih. 7. Nah, berarti Pakai brush, Bu. pakai brush, oke. Brushnya yang mana ya? Yang ini loh. Nah, sekarang ini kelihatan nggak sama kalian angkanya? 1, 2, 3. Kelihatan nggak? 4. Kelihatan. Aduh, gede 3. 5, 6, 7. Nah, itu. Berarti ini penomorannya. Artinya rantai utama dari senyawa ini ada 7. Nah, berarti yang ini. Nah, ini berarti adalah cabangnya. Nah, ini tuh cabangnya. Nih, cabang-cabang ini sama semua nggak? Sama. Sama. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan nama senyawa ini apa? Coba. Nah, kamu sebutin dulu nomor cabangnya ada di mana aja? 1, 2, 3, dan 5 kan ya? Maka kita sebutin namanya. 2, 3, 3, metil. 5. Nah, sebelum angka ke huruf maka ada strip. Nah, cabangnya siapa aja nih? Cabangnya siapa aja? Nuai sahari. Cabangnya semuanya adalah metil. Metil. Maka karena metilnya ada 3, maka kamu kasih imbuhan. Tri. Jadi metil. Rantai utamanya siapa? 7. Ada 7. Metil, 7 itu apa? Hepsana. Nah, gitu. Jadi namanya 2,3,5 trimetil heptana. Tuh ya, jadi namanya 2,3 trimetil heptana. Itu
Heptana rantai utamanya, metil cabangnya ada tri itu karena ada 3 metil, nomor cabangnya di 2,35. Tadi yang kata Hasan adalah gimana dong kalau cabangnya 1 etil, misalkan 1 etil, 1 metil. Saya coba lagi. Semuanya metil. Nah, yang nomor 4 ya. Nomor 4, prinsip. Nah, nomor 4 ini kita coba gali. Nah, gimana nih rantai utamanya? Siapa yang mau coba menentukan rantai utamanya? Ahwaten. Aurora ada nggak Aurora? Dari kiri bukan, Bu? Nah, sekarang kita menentukan nama dari rantai utamanya. Boleh ya, kita tentuin dulu rantai utamanya. Dari sini misalkan. Terus kemana dari sini? Ke kanan kan ya? Kanan. Kanan. Dah. Sekarang kita tentuin angka atau penomorannya dari mana nih? Dari kiri atau kanan penomoran? Siapa yang bisa penomoran dari mana? Hilwa? Where is Hilwa? Doni? Hai Doni. Kanan. Oh, Hilwa dari kanan katanya. Kata Hilwa dari kanan, betul ya, dari kanan. Kanan, Bu. Tuh, dari kanan. Kenapa dari kanan? Kalau dari kanan karena di sini nih, ada nomor satunya di sini. Nomor 2 ini. Kalian ngasih nomor itu Dari kanan. kalau kasih nomor itu harus tepat di C ya, bukan di H-nya. Artinya kan karena rantai hidrokarbon, maka penomorannya dari karbonnya. Maka di sini tulisin 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, berarti rantai utamanya 6 karbon. Nah, berarti sisanya yang ini, yang si CH3, yang CH3 ini, yang ini, kemudian yang di atas, itu cabangnya kan ya? Kalau yang CH3 cabangnya siapa? Metil. Metil. Kalau yang di atas ini apa? C2H5 apa? Etil. Kalau di sini mah metil, ini juga metil. Nah, berarti cabangnya itu ada metil dan etil. Nah, berdasarkan kalau penamaan itu kan harus mengikuti kaidah abjad ya. Cabang yang kamu dahulukan sebutkan namanya. Iya. Yang cabang siapa? Etil atau metil? E dan M nih, kamu ikatnya dari sini. Etil. E depan M dan duluan siapa? E kan ya? Etil. Maka kamu sebutin cabangnya yang ada etilnya. Nomornya berapa? 3CH2. Nomor yang ada etil C berapa? 4. C 4. 4. Maka kamu tulisin 4. 4. Kemudian kasih strip lagi karena akan menyebutkan nama cabangnya. Nama cabangnya apa? Etil. Etil. 4. Etil. Terus siapa lagi cabangnya di nomor berapa lagi? Metil. Metil ya, di nomor? Di nomor berapa? Sama Di nomor 2 sama 3. Iya, betul. Di nomor 2 dan 3. Di nomor 2 dan 3, maka kamu tulisin 2,3. Nah, kalau angka kamu tulisin koma, kalau sama-sama angka. Kalau dia ketemu huruf lagi, strip lagi. Strip. Nah, cabangnya namanya siapa? Metil. Ada berapa? Metil. Ada
Wah, apa Dua. sih? Oh, dimetil. Dimetil. Nah, dimetil. Rantai utamanya yang 6 disebut siapa? Yang C6. Disebutnya Heksana. Heksana. Betul. Jadi namanya 4 etil 2,3 dimetil heksana. Gitu. Ngerti? nanti Paham? Bu, cara nyari yang utama. Nah, sekarang yang alkana. Udah paham yang alkana? Nah, selanjutnya paham. ada yang alkena. Bentar ya. Nah, kalau yang alkena, dia tandanya mana sih yang alkena? Nah, caranya yang alkena dia ada rangkap 2. Ya. Nah, dia ada rangkap 2 caranya. Tahu dia alkena, kalau dari strukturnya ada rangkap 2. Kalau dari rumus kimianya adalah CnH2n. Berarti ketika C-nya ada 2, hanya ada 4. C-nya ada 3, hanya ada 6. C-nya ada 4, hanya ada 8. Selanjutnya, nah, perbedaan dengan yang alkana, rantai utamanya ini ganti jadi ada E di depannya. Jadi tadi mah etana, sekarang etena. Propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Itu ya. Cirinya ada ikatan rangkap 2, maka ini disebut hidrokarbon tak jenuh. Tak jenuhnya berarti karena ada ikatan kovalen rangkap. Bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Khusus yang rangkap 2 adalah senyawa alkena. Penamaannya beda dengan yang tadi. Kalau yang sekarang ada rantai utama sama ya, cari yang terpanjang. Kemudian penomoran jangan terkecoh dimulai dari yang dekat dengan cabang. Tapi kalau alkena dan alkuna yang rangkap 3 harus diawali yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ingat ya, bedanya alkana, alkena, alkuna. Kalau alkana mah paling dekat dengan cabang, kalau alkena mah paling dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Paham ya? Jadi penomoran bukan dari kiri, tapi dari kanan. Tuh. Udah ada 6, kemudian ini cabangnya sama 2 CH3, maka kamu sebutin nomornya di 4 dan 5 dimetil 2 heksena. Nah, heksenanya dari mana? Karena 6C ini. Tuh, paham? Selanjutnya, gimana dong kalau ada ikatan rangkap alkenanya, ternyata ada 2 ikatan rangkap alkenanya. Maka nanti kan di sini heksena ya. Kalau ada 2 rangkapnya, jadi ada di tengah, di sana ada tambahan imbuhan heksadiena. Kalau ada rangkap 2, berarti sebutin nomornya. Misalkan rangkap 2-nya ada di sini ya, di nomor 6, jadi nomor 5. Maka kamu tulisin 2,5 heksadiena. Sama dengan hal yang ini nih. Kalau ini mah nggak ada cabang ya, langsung rantai lurus. Maka kamu sudutin langsung posisi ikatan rangkapnya di nomor berapa? Ini nomor 1 dan nomor 3. Ini ya. Nah, ingat
mohon dipahami ketika kalian menyebutkan pos ikatan rangkap, ambil dari angka yang terkecilnya. Kan ini di antara C3 dan 4 ya. Maka kamu ambil, berarti nomornya di nomor 3. Itu untuk alkena. Nah, paham ya? Nah, alkenanya, maka soalnya seperti apa? Mari kita cek lagi di kannya CTRL. Nih kalau ini yang udah masuk universitas bentuknya kayak gini senyawa-senyawanya tuh. Nah, contoh yang ini ya. Oke. Nah, yang alkena dulu, yang nomor 1 dulu, yang paling simpel. Siapa yang bisa menyebutkan nih namanya apa? Coba yang nomor 1 dulu. Oke. Nah, ada senyawa ini. Rantai utamanya kira-kira kemana? Dari mana ke mana? Yang hadir sekarang adalah Azhar. Azhar, tolong Azhar. Azhar. Dirimu di mana Azhar? Aduh, dia tidak menghilang lagi juga. Mana nih Azhar? Azhar? Azhar. Iya Bu, hadir. Nah, Ya Bu. oke. Ini kira-kira rantai utamanya dari mana Azhar? Kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau Kanan, Hah? Kiri ke kiri, kiri ke kanan. Oke, saya agak kanan, kanan ke kiri. Nah, sekarang kamu nomornya dari mana? Dari mana sih penomoran? Hai. Zar. Dari mana nomor satunya? Nomor satunya di mana? Atau siapa yang mau jawab nih? Nomor satunya di mana? Dari kanan, Bu. Kanan. Dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena ada ikatan rangkapnya ya. Paling dekatnya tuh dari kanan. Maka penomoran di kanan. Maka kamu tuh. Aduh, gede. Hanya gede persennya. Oh, persen-persennya 200. Nah, 1, 2, 3, 4. Seperti itu penomorannya. Nah, jadi namanya apa dong? Jangan lupa cabangnya ini siapa? Metil. Cabangnya metil. Terus sekarang sebenarnya kalian juga kalau ada kalau di kalian bisa nyoret-nyoret nggak? Coba. Nggak bisa ya? Bisa. Oh, coba kalau ada yang bisa, jadi namanya ini apa? Kenapa? Nih, jadi namanya apa? 3-dimetil. 3-dimetil kumaha? Kagak. 3 metil, Bu. 3 metil butena. Terus angka rangkap butenanya di mana? Nomor berapa? Di nomor 3 metil. Oh, 3 ini. 1. 3 metil 1. Oh. 1. Bu. T. 1 butana.
Bute. Kalau alkena ingat ya rantai utamanya harus salah tampung. Rantai utamanya harus dalam bentuk ena, bukan anak lagi ya. Ena. Jadi bukan butana tapi butena. Are you understand? Paham ya? Nah, itu simpelnya yang ini paham? Naam. Oke. Naam. Kalau udah naam, maka kita lanjut ke selanjutnya. Soal yang lebih rumit lagi. Nah, yang ini ya di nomor 4. Oke, Nah, yang nomor 4. Saya mau nanya salah. Aditya Winata. Dit. Cek sound Dit. Adit. Where are you, Dit? Buka audionya, Dit. Ya. Nah, oke. Rantai utamanya dari mana? Rantai utama dari kanan. Dari kanan ke mana? Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Oke, salah. Sini. Nah, ini dari kanan ke kiri. Oke. Aduh. Selanjutnya, cabangnya yang mana aja? Nomorin dulu. Nomornya dari mana? Kanan atau kiri? Kanan. Ini 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya cabangnya yang mana aja nih? Cabangnya di nomor berapa aja? 3, 2. 3, kemudian 2, dan 4. Oke. Yang nomor 2 dan 3, cabangnya siapa namanya? Metil, good job. Kalau yang di nomor 4 siapa? Etil. Good. Nah, sekarang berarti namanya sebutkan. Berarti siapa dulu nih? Etil dulu atau metil dulu? Etil dulu. Oke, sebutin di nomor berapa etil? 4 etil. Oke, 4 etil. 4 etil. Terus? 2,3. 2,3. Terus? 2,3 metil. Ada pakai ibuhan nggak? Metilnya ada 2 kan ya? Kasih depannya apa? Dimetil. Betul. Rantai utamanya ada berapa? Heksana. Heksana kah? Lihat dulu ikatan rangkap di nomor 2, betul. Terus rantai utamanya? Heksena, good. Oh, iya. Jadi gitu ya. Jadi bukan A lagi, tapi heksena gitu. Paham? Insyaallah. Oke, good. Kalian sudah paham berarti penamaan untuk alkena ya. Bedanya udah jelas dari sininya nih. Nah, kalau di alkena harus ada penyebutan ikatan rangkapnya di posisi berapa dan rantai utamanya diakhiri ena. Seperti itu. Selanjutnya kita
ke isomer ya. Kemarin udah Ibu jelasin belum isomer alkena? Kalau udah lihat di YouTube mah harusnya udah jelas ya. Nah, isomer alkena. Apa yang dimaksud dengan isomer alkena? Artinya dalam rumus kimia alkena yang CnH2n itu dia bisa memiliki struktur yang berbeda-beda. Ya, bisa dalam bentuk isomer posisi. Nah, kalau isomer posisi ini rumus kimianya sama atau rumus molekulnya sama, tetapi letak ikatan rangkapnya berbeda. Nih, contohnya di sini. Ini kenapa ada 1? Berarti rangkapnya di nomor 1. Nih ya, 1, 2, 3, 4, maka rangkapnya di nomor 1, namanya 1 butena. Nah, yang ini, yang di sebelah kanannya, rangkapnya di nomor 2, maka namanya 2 butena. Nah, inilah yang disebut dengan isomer posisi. Lihat posisi ikatan rangkapnya beda. Kalau yang ini di nomor 1, yang sebelah kanannya di nomor 2. Tuh. Selanjutnya, ada isomer kerangka. Nah, kalau isomer kerangka, rantainya ada yang lurus, ada rantai yang cabang. Kalau tadi mah ya, posisinya 1 nomornya yang berbeda. Kalau ini mah rantainya ada yang lurus, ada yang bercabangkah gitu. Ya, bedanya seperti itu. Ini kan sama ya, 1 butena itu jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. H-nya ada 3 tambah 2, 5, 6, 8. Nah, yang 2 metil 1 propena pun C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian H-nya ada 8 juga. Tapi penamaan di yang cabang ini berbeda kan di yang nomor rantai lurusnya. Maka dia disebut dengan isomer kerangka. Ada yang rantai lurusnya, ada yang rantai bercabangnya. Ingat, lihat. Posisi ikatan rangkapnya harus sama di nomor 1. Ya. Kalau dia posisi ikatannya rangkapnya di nomor 2, misalkan ininya bukan 1 butena ya, 1 pentena misalkan. 1 di rantai nomor 1, yang cabangnya posisinya di nomor 2. Nah, itu bukan isomer kerangka, tapi nanti jadinya ada gabungan isomer posisi dan isomer kerangka. Khusus isomer kerangka, dia rantainya lurus dan satu lagi bercabang. Gitu ya. Lurus itu artinya dia nggak ada cabangnya. Kalau yang bercabang, jelas setelah rantai utama ada rantai cabang. Nah, selanjutnya, kalau isomer geometri, nah, yang bedanya apa? Geometrinya. Geometri itu ruangnya. Kayak seperti ini. Contohnya cis dan trans. Cis itu cirinya dia berhadapan. Berhadapan seperti ini ya, pencerminan tuh. Kalau kita belah garis di sini, mereka itu akan saling bercermin. Nah, itu namanya cis. Kalau transnya itu berseberangan. CL-nya di sini 1 diseberangin ke CL yang di bawah. Yang di atas seberangnya yang di bawah. Maka itu disebut trans. Nah, di sini ada gugus fungsi lainnya selain gugus fungsi alkil. Ada gugus fungsi CL. CL itu golongan apa? Golongan halogen, good. Golongan halogen. Golongan halogen tuh unsurnya ada berapa? F, Cl, Br, I. Klor, brom, iodin. Nah, penamaannya, nih, kalau gugus fungsinya adalah gugus halogen, maka nanti kamu kasihin imbuhan di akhirnya klor kan asalnya, maka jadi kloro. Brom jadi bromo.
Fluor jadi fluoro. Kemudian I jadi I itu kan iodin, maka jadi iodo. Nah, jadi akhirnya diakhiri O gitu ya, khusus yang golongan gugus fungsinya halogen. Nah, penamaannya kenapa ada cis? Cis itu berarti dia ada pencerminan yang di Cl-Cl-nya ini. Cis, kemudian kasih nomor dulu, ini nomor C-nya nomor 1, ini nomor 2, maka tulisin 1,2. Kenapa ada di? Karena Cl-nya ada 2. Terus nama cabangnya adalah klor, maka kloro. Nah, di sini kenapa nggak ada nomor misalkan ikatan rangkapnya? Harusnya kan ada tulisan 1 etena ya. Nah, jadi yang lengkap yang biasanya tuh kan 1 etena. Nah, tidak perlu kamu sebutkan karena di sini udah ada tulisan cis-nya. Maka langsung cis 1, dikloroetena. Yang ini trans 1, dikloroetena. Khusus yang cis trans. Nah, kalau C-nya cuman ada 2, khusus C-nya yang ada 2. Kalau lebih dari 2, maka tetap posisi ikatan rangkap kamu harus sebutkan. Misalkan di nomor 1, di nomor 3, maka kamu kasih keterangan di atasnya dikloro 1 etena. Kemudian yang ini pun trans dikloro 2 etena misalkan ya, kayak gitu. Nah, kalau di sini kenapa nggak disebutkan angka satunya? Karena dia cukup C-nya hanya ada 2 saja gitu, khusus C2 saja. Maka kamu tinggal langsung selebengkan 1,2 dikloroetena. Nah, ingat cis dan transnya. Cis itu artinya dia berhadapan, kalau trans berseberangan. Nah, berarti dalam alkena ada 3 isomer, bisa isomer posisi, bisa isomer kerangka, bisa isomer geometri. Nah, biasanya ada pertanyaannya tuh seperti ini. Ada berapa isomer dari C2H4? Jadi cuma ada 2 isomer, yaitu cis dan trans doang. Kalau misalkan di yang C4H5 bisa 1 butena, bisa 2 butena, belum ini, dan ditambah 2 metil 1 propena. Maka jumlah seluruh isomer dari C4H8 ada 3. Ada isomer posisinya yang ini dan 1 isomer kerangka yang 2 metil 1 propena. Itu berarti, nah pertanyaannya seperti itu biasanya terkait isomer. Jadi kamu jumlahin semuanya, ada yang isomer posisinya dan isomer kerangka, maka kamu sebutin semuanya. Jadi jumlah isomernya ada 3 dari C4H8. Ada 1 butena, 2 butena, dan 1 lagi 2 metil 1 propena. Berarti ada 3 isomer dari C4H8. Itu ya terkait isomer. Nah, selanjutnya kalau alkena ini seperti itu. Nah, sekarang yang alkuna, bedanya dengan alkena itu ada ikatan rangkap 3. Ya, ada ikatan rangkap 3 tuh. Nih. Jadi kalau biasanya dalam struktur senyawa itu nggak mungkin dia ada ikatan rangkap 2-nya dan ada rangkap 3 itu juga jarang, tidak bisa. Akan merasa sulit. Maka biasanya menggunakan masing-masing saja, ada yang alkuna-alkuna, alkena-alkena. Jadi tidak bisa bersambung atau nyambung, dua-duanya ada alkena dan alkunanya. Nah, khusus alkuna, cirinya ada ikatan rangkap 3. Nah, misalkan ini C-nya di sini ada 3, 1, 2, 3. Penomorannya berarti dari kiri ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, maka tinggal kamu sebutin ikatan rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 2. Langsung 2. Bedanya ada kalau alkuna itu jadi U, propuna. Tuh ya, jadi ada U. Bukan E lagi. Dimulai dari C2 lagi juga. Rumus umumnya dari alkuna itu adalah CnH2n min 2.
CN. Salah. Aduh, keluar. CnH2n min 2. Wah, itu rumus dari alkuna. Kalau alkena mah CnH2n doang, kalau alkuna CnH2n min 2. Set. Bentar ya. Nanti untuk sifat fisiknya nanti langsung dibandingkan aja antara alkena dan alkuna. Nah, ini ya penamaannya seperti itu. Nah, contoh lain dari cik, saya mau cek ya yang alkunanya seperti ini. Silakan kalian jawab. Tadi itu namanya. Nah, di nomor 6 ini nih ya. Oke. Lagi. Nah, di yang nomor 6 ini, kalian sebutin namanya kira-kira apa, guys? Febrio. Silakan buka videonya. Aduh, tarik saya ngomong. Mohon maaf, Febrio. Sok, Febrio, dibuka videonya, Febrio. Where is Febrio? Udah menghilang kah? Oh, nggak ada. Anissa Silmi. Nggak usah dibuka video juga nggak apa-apa. Kita di sini ya, Silmi. Nah, rantai utamanya dari mana ke mana, Silmi? Mi? Silmi, dari mana ke mana, Mi? Anissa Silmi. Hah? Ada, Bu. Ya, sok dari mana? Rantai utama dari mana ke mana? Dari kanan. Dari kanan ke mana? Ke kiri atau ke atas? Ke atas. Ke atas. Penomoran dari mana? Dari atas atau dari kanan? Penomoran dari mana? Dari atas atau kanan? Beragam. Kanan, Bu. Kanan, oke. 1. 3 menuju tuang, Simi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti rantai utamanya ada 7. Cabangnya yang mana? Bawah ya. Ini kan. Ini cabangnya. So, kira-kira sebutkan namanya apa jadinya? Coba ini sebutkan namanya. Anissa Silmi. Tidak ada. Anissa Silmi, where are you? Where you go? I miss you so. Seems like it's been forever. Where you go? Hey, Silmi, kok nggak ada? Menghilang ya. Yang lainnya coba. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan jawab. Ada nggak? Oh, nggak ada yang bisa nih. Karena udah pada menghilang. Oh, nggak ada. Sabila. Bill. Bill, kamu di mana, Bill? Bill? Nggak pada ada. Look, my dear. Raffi.
The engineer. Engineer, ayo engineer. Kamu harus tahu menamai. Hah? Nah, namanya kira-kira jadi apa, Pi? Sebentar. Nomornya dulu, cabang di nomor berapa? 35. 3,5. Terus? Eh, Apa? dimetil. Dimetil. Yes. And then? Sebutkan ikatan rangkap. 1. Ya, 1. Terus? Yang 7 itu apa? 1 7 heptena. Ini ikatannya heptuna, rangkap 3. heptuna. Heptuna. Nah, seperti itu ya namanya. Paham ya? Kalau 3 jadi itu, Bu, jadi U. Nah, kalau misalkan ikatan rangkapnya ada di sini lagi misalkan ya, di nomor ini. Aduh. Di nomor ini saya gambarin ada rangkap 3 lagi di sini ya. Nah, namanya ini hanya kita hapus dulu. Kalau ininya 3 berarti nggak ada hak lagi. Nah, di sininya nggak mungkin di sini berarti. Misalkan haknya di sini ya. Kasih beras. Nah, misalkan angka 3 di sini. Nah, ininya berarti kita hapus. Berarti hanya tinggal 1, betul. Nah, misalkan nama kalau kayak gini, nanti penamaannya kamu tulisin lagi nomor cabangnya di nomor 3,5 ya, 3,5 di metil. Nah, terus karena ikatan rangkapnya ada 3 di nomor 1 dan nomor 6, maka kamu tulisin dua-duanya 1,6. Nah, karena ikatan rantai utamanya 7, hepta. Karena ada 2 ikatan rangkap, jadi ditambahin di u. Nah, gitu namanya jadinya. Kalau ikatan rangkapnya 2. Tuh ya. Kalau tadi kan biasa saja, nggak ada. Nah, jadi namanya 3,5 dimetil 1,6 heptadiuna. Itu kalau ada ikatan rangkap di nomor 1 dan nomor 6. Itu, teman-teman. Paham? Anak-anakku paham? Hai. Insya Allah. Oke. Ibu, Ya, Insya Allah. apa, Hasan? itu Tadiuna itu pelakunya cuma kalau angkat Kalau rangkapnya lebih dari 1 atau ada 2. Kalau rangkapnya ada 3, jadi heptatriuna. Kalau rangkapnya ada 4, heptatetrauna. Gitu. Oh, Ya. Paham ya? Nah, itu penamaan alkuna. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Berarti hidrokarbon ini sudah sampai ke alkuna, tinggal kita pelajari sifat-sifat alkena dan alkunanya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dahulu? Nah, kalau tidak ada, maka kalian boleh mengecek lagi pembahasan untuk hari ini di
YouTube channel Ibu nanti setelah Ibu upload hari ini. Jangan lupa untuk hari ini tidak ada kuis. Siapkan di pertemuan selanjutnya. Minggu depan, berarti hari Kamis minggu depan terakhir akan membahas alkena, membahas sifat-sifat alkuna, kemudian isomer alkuna. Nah, Ustaz Aldi ada didinya. Nah, kalau misalkan nanti sudah tadi itu saya tuh ngomong apa ya? Harus mengurangi konsentrasi nih. Jadi ketika hari ini tidak ada kuis, Maaf. cuman kalian tetap harus merangkum, ya. Di akhir pertemuan hidrokarbon itu berarti tanggal minggu depan itu tanggal berapa? Tanggal 12. Nah, minggu depan Ibu akan membahas tentang sifat-sifat alkuna, kemudian apa aja sih senyawa-senyawa alkuna. Nah, dan minggu tersebut pun akan menjadi nilai akhir ulangan bab senyawa hidrokarbon. Bentuknya seperti biasa, kuis dengan masing-masing soal. Ibu kasih waktu 2 menit. Enggak kan kalau kemarin tuh 30 sekon, ada yang 60 sekon. Nah, nanti Ibu kasih lebih panjang, durasi masing-masing pertanyaannya 2 menit. Kemudian jumlah soalnya 30 soal yang akan membahas terkait tata nama senyawa alkena alkuna, sifat alkana alkena alkuna, kemudian reaksi atau reaksi pembuatan alkana alkena alkuna, dan terakhir manfaat dari senyawa alkana alkena dan alkuna. Jadi submaterinya ada tata nama, sifat, kemudian selanjutnya tadi itu apa? Pembuatan, reaksi pembuatan, dan yang pembuatan isomer, dan satu lagi manfaat atau zat-zat yang ada di alkena alkuna yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Itu ya, jangan lupa minggu depan kalian terus diulang-ulang pembelajaran hari ini. Nanti ada tes sumatif semua nyawa. Jadi nggak boleh ada lagi yang nilainya 47%, 7%. Nilai KKM minimalnya udah naik kelas 11 itu. Kalau kemarin 75, 76, nah kalau sekarang 77 KKM-nya. Jadi kalian harus benar. Nah, kuis-kuis yang pertemuan 1 dan pertemuan 2 merupakan kuis yang sifatnya pembantu nilai ulangan di kuis ketiga. Ya. Jadi kalau kuis ke-1 bagus, maka akan membantu nilai yang kuis ketiga. Jadi kalau kuis ke-1 dan keduanya tidak baik, maka mohon maaf kuis ketiganya tidak akan baik juga. Suara Ibu masih kedengaran kan? Masih ya? Paham ya? Jadi itu prosesnya. Jadi kuis ke-1 dan ke-2 adalah menilai membantu untuk kuis ketiga. Kemudian yang mengerjakan LKPD pun bagian dari penilaian harian. Sad Aldi kumaha teh. Tuh ya. Nah, itu sekian dari pembelajaran untuk hari ini. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ibu, kalau ada yang kelewat kuisnya, terus nggak bisa masuk lagi ke dalam itunya karena udah lewat waktunya. Ulangi lagi aja dengan nama yang sama. Dan namanya dibedain. Kayak misalkan kalau yang pertama itu Hasan. Nah, belum ngajain, Bu. Mah. Nah, kalau misalkan yang pertama bentar. Ada keperluan. Ayo we sibuk ya santri teh. Misalkan pertama itu Hasan apa gitu. Nah, yang kedua Hasan 2 misalkan. Itu aja. Jadi kuis ke-1 dan ke-2 itu sebagai latihan untuk menyempurnakan kuis ketiga. Yang belum mengerjakan kuis 1 dan 2, Ibu akan share linknya lagi ke Ibu Agnia nanti. Ya? Iya, Bu. Siap, Bu. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah kalau tidak ada yang bertanya lagi.
Untuk pertemuan Alhamdulillah, hari ini kalian bisa cek di YouTube channel Ibu lagi. Kekacauan kalian mendengarkan kalian yang kemana-mana akan terekam ya. Keserian we Azhar dan sebagainya itu terekam di recording Ibu ini nih. Aduh. Ya. Bagus, Bu. Maka Ibu Tenang-tenangan. tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.